Halo semuanya. Di sini kalian sudah tahu belum apa latar belakang dari teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut dengan TIK? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan latar belakang tentang teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mencakup semua teknologi digital yang mendukung penangkapan, penyimpanan, pemrosesan, dan pertukaran informasi secara elektronik. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan mengelola penyakit kronis, serta lainnya. Perawat terpaksa menghadapi pengenalan TIK dalam asuhan keperawatan, seperti teknologi telecare, yang dapat berdampak pada praktik keperawatan. Teknologi ini mengubah gagasan tentang tempat dan kehadiran, serta menciptakan jarak antara perawat dan pasien. Akibatnya, perawatan langsung tidak dapat diberikan dengan cara tradisional atau tatap muka seperti yang biasa dilakukan oleh perawat. Selanjutnya, ada beberapa batasan dalam menerapkan teknologi informasi dalam keperawatan, yaitu adalah yang pertama adalah keterampilan dan pelatihan. Tidak semua perawat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menggunakan teknologi baru. Diperlukan pelatihan yang ekstensif dan berkelanjutan untuk memastikan perawat dapat menggunakan teknologi informasi secara efektif. Yang kedua itu adalah biaya dan anggaran. Implementasi dan pemeliharaan sistem teknologi informasi itu sangat mahal, ya. Anggaran yang terbatas di rumah sakit ini dapat menghambat adopsi teknologi informasi yang lebih luas. Yang ketiga itu interoperabilitas dan kompatibilitas. Ya, sistem teknologi informasi yang berbeda dari berbagai vendor mungkin tidak kompatibel satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan integrasi dan kesulitan dalam berbagi data. Yang keempat adalah keamanan dan privasi data. Sistem teknologi informasi perlu aman untuk melindungi data pasien yang sensitif. Penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan privasi data. 5. Beban kerja dan stres. Penggunaan teknologi informasi dapat menambah beban kerja perawat dan meningkatkan tingkat stres. Penting untuk merancang sistem teknologi informasi yang mudah digunakan dan tidak membebani perawat dengan tugas tambahan. Yang keenam adalah dari salah satu batasan-batasan penerapan saat penerapan teknologi informasi dan keperawatan itu yang keenam adalah kehilangan sentuhan manusia, dan itu sudah pasti karena terlalu banyak bergantung pada teknologi informasi menyebabkan hilangnya sentuhan manusia dalam layanan keperawatan. Penting untuk memastikan keseimbangan antara pengguna teknologi informasi dan interaksi langsung antara perawat dan pasien. Yang ketujuh itu batasannya adalah kurangnya bukti, ya kan? Masih belum cukup bukti penelitian yang menunjukkan bahwa teknologi informasi ini secara signifikan meningkatkan hasil perawatan pasien. Diperlukan lebih banyak penelitian lagi untuk evaluasi efektivitas teknologi informasi dalam layanan keperawatan. Yang kedelapan adalah aksesibilitas. Tidak semua perawat memiliki akses yang sama ke teknologi, terutama daerah pedesaan atau daerah terpencil. Penting untuk memastikan aksesibilitas yang adil dan merata ke teknologi bagi semua perawat resistensi.
Yang kesembilan adalah resistensi terhadap perubahan. Beberapa perawat mungkin resisten terhadap perubahan dan enggan menggunakan teknologi baru. Penting untuk melibatkan perawat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan dukungan selama transisi ke teknologi informasi yang baru. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai kalian semua sudah tahu belum apa itu visi misi Kementerian Kesehatan? Jadi, visi misi Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 adalah menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Selanjutnya, misi dari Kementerian Kesehatan mempunyai 4 poin. Yang pertama, menurunkan angka kematian pada ibu dan bayi. Yang kedua, menurunkan angka stunting pada balita. Dan yang ketiga, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional. Dan yang terakhir atau yang keempat, meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Selanjutnya, kebijakan informasi kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, menjelaskan bahwa praktik kedokteran adalah dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membutuhkan tanda tangan bisa diganti dengan nomor identitas pribadi atau personal identification number. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pasien yang tercantum dalam pasal 52. Yang pertama, mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Lalu yang kedua, meminta pendapat dari dokter atau dokter gigi lainnya. Lalu yang ketiga, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Lalu yang keempat, menolak tindakan medis. Dan yang kelima, mendapatkan isi dari rekam medis. Kebijakan informasi kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional memiliki manfaat. Setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan pekerjaan, atau memasuki usia lanjut atau pensiun. Apa aja sih yang menjadi jaminan untuk proses perawatan dalam sistem informasi? Yang pertama, efikasi, yaitu kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perawatan yang paling menguntungkan. Yang kedua, efektif, yaitu sejauh mana capaian peningkatan kesehatan yang ditargetkan. Yang ketiga, efisien, yaitu kemampuan menurunkan biaya perawatan dalam mencapai peningkatan kesehatan. Lalu yang terakhir, optimal, yaitu keseimbangan mutu layanan terhadap biaya perawatan. Apa saja yang menjadi proses pelaksanaan sistem informasi keperawatan? Yang pertama, mengembangkan aplikasi, alat, proses, dan struktur yang membantu perawat dalam mengelola data. Yang kedua, mengevaluasi aplikasi, alat, proses, dan struktur untuk menentukan efektivitas dalam keperawatan. Yang ketiga, adaptasi teknologi informasi yang ada untuk memenuhi perawat dan kebutuhan pasien. Lalu yang terakhir, mengelola sistem, implementasi, dan evaluasi. Apa saja sih peran perawat dalam sistem informasi manajemen? Yang pertama itu sebagai pengguna dan pengelola dalam kegiatan pelayanan perawatan kepada pasien. Lalu yang kedua sebagai manajer, perawat bertanggung jawab untuk terus-menerus memperbarui produk. Lalu yang ketiga sebagai clinical system, sebagai pihak penjual sistem komputer. Lalu yang terakhir, yang keempat itu analisis sistem, menganalisis sistem dan memelihara sistem. Apa aja sih yang menjadi tujuan sistem informasi kesehatan? Yang pertama, untuk meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat status kesehatan masyarakat.
Yang ketiga, sebagai dasar evidence base bagi sistem kesehatan. Dan yang keempat, sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Apa yang menjadi visi misi Departemen Kesehatan dalam sistem informasi? Yang pertama, untuk meningkatkan surveillance, monitoring, dan sistem informasi kesehatan. Yang kedua, berfungsinya evidence base dalam seluruh sistem informasi kesehatan. Yang ketiga, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, untuk menurunkan angka kematian.